Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Maulidina dan rekan saya. Saya Fevi Afriani. Saya Rahma Jelita Gipani. Saya Nurul Febrian Syafitri. Baiklah, kami akan membahas tentang struktur sel tumbuhan. Materi yang pertama itu dinding sel. Adanya dinding sel membedakan sel tumbuhan dari sel hewan. Dinding sel dihasilkan protoplas ke arah luar. Senyawa yang terutama terdapat di dalamnya adalah selulosa. Senyawa lain adalah hemiselulosa, pektin, protein, serta lignin atau zat kayu, dan suberin atau zat gabus. Next. Struktur dinding sel. Berdasarkan perkembangan dan strukturnya dikenal 3 lapisan dinding, yakni lamela tengah, dinding primer, dan dinding sekunder. Lamela tengah adalah bagian yang melekatkan kedua sel yang berdampingan dan berada di antara dinding primer kedua sel. Ini adalah contoh dari gambar dari struktur dinding sel, di mana terlihat ada lapisan primer, sekunder, dan lamela tengah. Next. Lapisan yang pertama itu dinding primer. Dinding primer adalah dinding yang terbentuk ketika sel sedang tumbuh. Dinding ini terdiri dari selulosa yang disertai zat bukan selulosa seperti hemiselulosa dan senyawa herpektin, serta bersifat optis aktif atau anisotrop. Yang kedua itu dinding sekunder. Dinding sekunder terbentuk di sebelah dalam dinding primer. Setelah sel selesai tumbuh, lapisan dinding ini berkerangka selulosa sebagai unsur utama, disertai berbagai zat non-selulosa, namun biasanya tak mengandung senyawa herpektin. Lignin atau zat kayu bisa ditemukan. Jika terjadi lignifikasi, maka lignin mula-mula terdapat di lamela tengah, kemudian di dinding primer, dan akhirnya di dinding sekunder. Yang terakhir adalah lamela tengah. Lamela tengah adalah bagian yang melekatkan kedua sel yang berdampingan dan berada di antara dinding primer kedua sel. Lamela tengah mengandung pektin. Enzim pektinase dapat melebur lamela tengah sehingga sel akan terpisah satu sama lain. Proses itu disebut maserasi. Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Fevi Afriani. Kepada Fevi, disilahkan. Nah, terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan melanjutkan materi komponen kimia dinding sel. Yang pertama itu ada selulosa, hemiselulosa, pektin, protein struktural, dan plastik biologis. Next. Selanjutnya itu ada mikrofibril, yaitu pada dinding primer mikrofibril. Mikrofibril tersusun erat dan letaknya tersebar. Ruang di antara mikrofibril diisi oleh air, protein, dan bahan sel lainnya, yaitu hemiselulosa dan pektin. Next. Selanjutnya itu ada cara penebalan dinding. Yang pertama itu ada posisi zat selulosa bahan penebalan dalam plasma sel ditempatkan pada dinding primer atau lamela tengah. Lalu ada intussusepsi, yaitu dinding penebalan baru. Lignin disisipkan pada dinding primer di antara benang-benang mikrofibril yang telah merenggang. Next. Selanjutnya itu ada hubungan antar sel, yaitu ada simplas, yaitu hubungan antar protoplasma sel-sel bertenggang dengan menggunakan plasmodesmata. Lalu ada apoplas, yaitu hubungan antar sel melalui dinding sel, interseluler, dan lumen sel. Next. Selanjutnya ada hubungan antar sel, bisa kita perhatikan gambar secara seksama. Di sini ada
plasmodesmata, dinding sel, sitoplasma, vakuola. Pada jalur kuning itu adalah jalur apoplasma atau melalui dinding sel, dan jalur biru jalur simplas melalui sitoplasma. Next. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Rahma Jelita Gipani. Kepada Rahma, disilahkan. Baik, terima kasih kesempatannya moderator. Selanjutnya yaitu adalah protoplasma. Protoplasma adalah semua materi hidup yang terkandung dalam sel. Ini adalah dasar fisik kehidupan dan semua proses kehidupan terjadi di dalamnya. Protoplasma sendiri terdiri dari yang pertama yaitu nukleus. Nukleus adalah inti sel, di mana di nukleus ini semua pusat kontrol sel mengandung DNA. DNA ini nanti akan mengontrol sintesis protein dan pembelahan sel. Lalu nukleus ini terbungkus oleh membran inti ganda. Serta nukleus itu adalah struktur di dalam nukleus yang membentuk ribosom. Seperti gambar, kita dapat melihat bahwa di sana terdapat selaput inti, kromatin, nukleoplasma, nukleus. Yang merah itu adalah nukleus, lalu ada pori-pori nukleus. Lalu selanjutnya ada sitoplasma. Sitoplasma adalah cairan kental seperti jeli yang mengisi sel, mengandung berbagai organel dan molekul. Lalu di sana tempat terjadinya dan berlangsungnya banyak reaksi kimia seluler. Sitosol adalah bagian cair dari sitoplasma. Dapat ditengok pada gambar. Selanjutnya, beberapa organel penting yang meliputi, yang pertama ada mitokondria, yaitu menghasilkan energi atau ATP melalui respirasi seluler. Lalu ada retikulum endoplasma, yaitu jaringan membran yang terlibat dalam sintesis protein dan lipid. Retikulum endoplasma ini terbagi dua, yaitu retikulum endoplasma kasar yang memiliki ribosom dan membentuk protein. Lalu ada retikulum endoplasma halus, di mana di sini tidak memiliki ribosom dan membuat lipid. Lalu selanjutnya ada ribosom. Ribosom itu tempat membuatnya protein. Lalu ada badan Golgi, tempat memodifikasi, menyortir, dan mengemas protein untuk diangkut. Lalu lisosom, yaitu mengandung enzim pencernaan untuk memecah limbah seluler. Lalu ada kloroplas, karena kita membahas sel tumbuhan, jadi di sini nanti mereka akan melakukan fotosintesis dan mengubah energi cahaya menjadi energi kimia. Ini adalah gambar dari protoplasma, di mana di sini kita dapat melihat adanya nukleus di inti sana, lalu adanya retikulum endoplasma kasar, badan Golgi, vesikel Golgi, sitoplasma, peroksisom, mitokondria, lalu adanya membran sel, dinding sel, dan plasmodesmata. Lalu fungsi dari protoplasma yaitu untuk yang pertama metabolisme, yaitu reaksi kimia yang terjadi di dalam sel. Lalu adanya pertumbuhan, yaitu peningkatan ukuran dan juga jumlah sel. Selanjutnya fungsinya itu reproduksi, tempat terjadinya pembelahan sel untuk menghasilkan sel baru. Lalu respon terhadap rangsangan, yaitu kemampuan sel untuk mendeteksi dan merespon perubahan lingkungannya. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Nurul Febrian Syafitri. Kepada Nurul, disilahkan. Baik, terima kasih waktunya moderator. Untuk materi selanjutnya yaitu komponen non-protoplasma. Komponen non-protoplasma adalah bagian sel tumbuhan yang tidak hidup, tetapi memiliki peran penting dalam struktur dan fungsi sel, dan juga berperan dalam metabolisme langsung, tetapi mendukung pertumbuhan, perlindungan, dan penyimpanan zat. Next. Komponen non-protoplasma ini terdiri atas dinding sel yang berfungsi untuk menyediakan kekuatan mekanik dan bentuk sel, melindungi sel dari tekanan osmotik, menyediakan jalur transportasi air dan zat terlarut atau plasmodesmata. Komposisinya yaitu dinding sel primer yang terdiri atas selulosa, hemiselulosa, pektin atau fleksibel. Dinding sel sekunder atau lignin lebih keras, lebih kuat dan keras. Next. Vakuola
yang berfungsi untuk penyimpanan zat cadangan atau amilum, protein, alkoid, mengatur tekanan turgor untuk menjaga bentuk sel, tempat penimbunan zat sisa metabolisme. Next. Plastida. Jenis-jenis plastida. Yang pertama ada kloroplas, yang berfungsi untuk mengandung klorofil berperan dalam fotosintesis. Leukoplas, tempat penyimpanan cadangan makanan. Amiloplas untuk pati. Eleoplas untuk lemak. Proteoplas untuk protein. 3. Kromoplas, mengandung pigmen warna atau karotenoid kantofil. Next. Fungsi non-protoplasma, memberikan struktur dan kekuatan pada sel, berperan dalam penyimpanan zat seperti air dan nutrisi, membantu perlindungan terhadap tekanan osmotik dan faktor eksternal, memfasilitasi komunikasi antar sel dalam jaringan. Next. Baik, sekian saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nurul. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.